Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas li syarh kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masuk di bab yang baru, ya, bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Betul ya, yang itu ya. Bab tentang firman Allah, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tamamul ayati, dan kelanjutan ayat adalah walakinallaha yahdi man yasha'u, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah lebih mengetahui bil muhtadin, terhadap orang-orang yang lebih pantas layak mendapat hidayah. Munasabatul bab li kitab tauhid, kaitan bab ini dengan kitab tauhid, dan bab ini adanya setelah apa? Setelah bab syafaat, ya. Jadi keterkaitan atau hubungan bab ini, bab firman Allah Ta'ala tadi dengan kitab tauhid, bahwa anna fihi ar-radda ala ubadil kubur, bahwasanya di dalam bab ini terdapat bantahan kepada para penyembah kubur. Penyembah kubur itu maksudnya pengagung kuburan yang suka datang ke kubur-kubur lalu meminta kepada ahli kubur, ya, atau meminta kepada Allah namun bertawassul dengan ahli kubur. Nah, itu disebut dengan ubadul kubur, para penyembah kubur. Dan yang dimaksud dengan ubadul kubur di sini maksudnya orang-orang Islam. Kita tidak sedang berbicara orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, tidak. Ubadul kubur yakni orang-orang Islam maksudnya. Cuman mereka disebut para penyembah kubur ya karena hakikatnya mereka meminta kepada ahli kubur, meminta kepada mayit, kepada orang-orang soleh, kepada yang dianggap wali, ya. Alladzina ya'taqiduna, yang mana mereka meyakini fil anbiya tentang para nabi, wassalihin, dan orang-orang soleh itu, an-naf'a wa dharra atau durra, ya, an-naf'a wa durra, meyakini kalau nabi, orang-orang soleh yang telah meninggal itu bisa memberikan manfaat atau wadurra, menolak mudarat. Makanya mereka meminta, wahai wali, wahai syekh fulan, saya sudah keluarga, sudah rumah tangga 10 tahun tidak punya anak, wahai syekh fulan, karuniakan anak. Atau dia meminta kepada Allah namun di kuburan wali dan tawassul kepada wali. Ya Allah, melalui keagungan wali yang ada dalam kubur ini, ya Allah, kemuliaan, keagungan wali ini, ya Allah, mintain kepada Allah. Cuman kalau tawassul saja kepada wali, orang yang telah meninggal, meminta kepada Allah, ini tidak sampai jatuh kepada kesyirikan, namun hanya dengan masuk kepada kebid'ahan saja, ya. Jadi kalau tawassul meminta kepada Allah perantara wali, orang-orang yang telah meninggal, tidak sampai kepada syirik. Yang syirik itu meminta kepada wali tersebut. Wadzalika annahu, dan hal itu, yakni sisi bantahan tersebut, bahwasanya idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi hidayah kepada pamannya, gitu kan,
qad harasa ala hidayati ammihi, yang begitu semangat Nabi untuk supaya pamannya ini dapat hidayah fi hayatihi, dan itu Nabi masih hidup. Maka bagaimana pula kalau nabinya telah meninggal? Nabi masih hidup saja tidak bisa memberi hidayah pamannya, gitu jemaah. Maka tentu Nabi ini tidak pantas dimintai, karena yang hanya pantas dimintai hidayah hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Namun memang mereka itu demikian keyakinannya. Contoh di dalam syair, ya, dalam qasidah Burdah dikatakan, ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda huduthil inda apa tanya, ya akramal khalqi maliman, nah dinyanyi mesti hafal. Ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Memang angel kan nyanyi hafal. Termasuk sholawat nariyah. Anak kalau dinyanyikan hafal, kalau tidak nyanyi tidak hafal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamat. Jemaah. Makanya ini faedahnya Pak. Berarti memang ilmu itu supaya kuat hafalan kita itu harus ditakrir terus. Kita kan hafal ini karena sering dengar jemaah di masjid sebelah. Itu jemaah. Sering dengar jadi hafal akhirnya. Maka demikian pula ilmu. Apa kata mereka dalam syair qasidah Burdah disebutkan, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia yaitu Rasulullah. Ya, maliman aludhu bihi, kepada siapa lagi aku berlindung wahai Rasul, siwaka, selain kepada engkau ketika datang musibah besar melanda. Nah, ini meminta kepada Rasul, mengagungkan Rasul secara berlebihan. Ya, perhatikan di sini, wa dzalika annahu idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad harasa ala hidayati ammihi fi hayatihi. Sisi bantahannya adalah apabila Nabi saja yang demikian semangat agar pamannya dapat hidayah, dan itu di zaman Nabi masih hidup, falam yatayassar lahu, tapi beliau tidak diberi kemudahan, ini tidak berhasil. Wa da'alahu ba'da mautihi, kemudian Nabi mendoakan hidayah tersebut setelah pamannya meninggal, namun akhirnya dilarang oleh Allah, fanuhiya an dalik, lalu dilarang hal itu oleh Allah. Wa dzakara subhanahu, lalu Allah menyebutkan anna rasul, bahwasanya Rasul la yaqdiru ala hidayati man ahab, bahwasanya Rasul Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada yang dia cintai. Dan demikian bersemangat Nabi agar pamannya dapat hidayah, karena demikian cintanya Nabi kepada pamannya, demikian sayangnya Nabi kepada pamannya ini. Fahada yadullu ala madza, maka hal ini menunjukkan atas apa? Annahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam la yamliku, tidak memiliki dharran, tidak memiliki kuasa untuk menolak mudarat, wala naf'an, tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat. Maka fabattala ta'alluq bihi li jalbin na'fi wa dafi dhurr, maka dibatalkan oleh Allah, ya, ketergantungan dengan Nabi, apalagi selain Nabi, gitu jemaah, di dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Wa ghairuhu, dan juga selain Nabi, min babi aula, dan selain Nabi Muhammad lebih pantas lagi. Nabi saja tidak bisa, apalagi selain Nabi. Maka ketergantungan kepada Nabi dibatalkan oleh Allah, apalagi ketergantungan kepada wali yang di bawah Nabi Muhammad, seperti wali Syekh Abdul Qadir Jailani atau wali-wali Badawi, wali Rafi'i, dan yang lain-lain yang banyak itu diminta-minta oleh kaum muslimin di berbagai negara. Ya, taib. Para jamaah sekalian, kita ambil bahwa keterkaitan bab dengan kitab tauhid sebenarnya dari dua sisi, ya. Sisi yang pertama, bahwa bahwasanya hidayah yang mana hidayah ini merupakan harapan besar bagi setiap manusia, ya, dan diminta
oleh Rasul yang paling mulia namun tidak mampu, yaitu Rasulullah. Tapi ini hanya murni hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan berarti makhluk tidak pantas, tidak layak untuk dimintai hidayah, disembah, kecuali hidayah berupa ilmu, berupa penjelasan. Maka memang diminta dari Rasul, dari Nabi, dari ulama, dari manusia yang memiliki ilmu tersebut. Adapun hidayah taufik, maka yang dimaksud dengan hidayah di sini hidayah yang mana? Berjemaah hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Karena hidayah itu secara umum ada dua, ada hidayatul bayan wal irsyad wal ilm, dan ada hidayatut taufik, hidayah taufik. Adapun hidayah al irsyad wal bayan, hidayah petunjuk, hidayah penjelasan, hidayah ilmu, ini dimiliki oleh Nabi, dimiliki oleh ulama pewaris para nabi, dan para nabi tentunya, para rasul tentunya mampu memberi hidayah kepada manusia. Namun hidayah yang mana? Al-irsyad wal bayan. Sebagaimana kata Allah, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mampu memberi hidayah ke jalan yang lurus. Maka ayat ini tidak ada kontradiksi. Hidayah yang ditetapkan oleh Allah itu hidayah al-ilmu. Adapun hidayah yang dinafikan oleh Allah dalam ayat ini hidayah taufik, hidayah taufik. Yani hidayah taufik itu seseorang mengikuti kebenaran. Kalau hidayah ilmu itu seseorang paham kebenaran. Ada orang yang paham tapi tidak bisa mengikutinya. Orang tahu kebenaran tapi tidak bisa mengikutinya. Ya, seperti di masyarakat kita sekarang banyak kaum muslimin saudara kita yang ngomong begini, emang benar kok Wahabi itu sebenarnya benar kok, memang kalau beragama Wahabi itu sesuai dengan sunnah, tidak mau bid'ah, tidak mau nambah-nambah dalam beragama, benar memang. Tapi apa? Kayak sumelo aku rodo berat gitu. Tapi dia yakin bahwa orang-orang Wahabi ini benar memang. Dia murni, dia mengajarkan ajaran Islam yang murni, Wahabi itu. Tapi angel lang masyarakatnya diikuti, berat, kita bisa dikucilkan orang kita. Nah gitu cuma. Jadi ada orang yang paham, tahu kebenaran, berarti sudah dapat petunjuk, tapi petunjuk baru paham saja. Namun taufik hanya milik Allah. Ya, maka antum harus bersyukur ketika dipahamkan kebenaran dan diberi taufik mengikuti kebenaran tersebut. Ya. Jadi para jemaah, ini diantara poin pentingnya. Kemudian bab ini sisi yang keduanya adalah sebagaimana bab-bab sebelumnya, bahwasanya syafaat itu tidak diraih oleh orang musyrik. Ya. Syafaat tidak bisa diraih oleh orang musyrik seperti Abu Thalib di sini. Loh, bukankah Abu Thalib dapat syafaat? Iya, tapi bukan syafaat mengeluarkan dari neraka, bukan syafaat menyelamatkan dari neraka, bukan. Tapi syafaat yang khusus hanya Abu Thalib saja, yaitu apa? Takhfiful adab, hanya diringankan siksa saja. Ya. Taib. Kemudian di sini ayat ini Syekh Fauzan Hafizahullah menjelaskan makna-maknanya. Innaka, sesungguhnya engkau. Nah, engkau ini siapa? Al-khitabu lin nabi. Khitab itu yang diajak bicara. Sesungguhnya engkau. Siapa engkau yang dimaksud oleh Allah? Maksudnya yakni nabi. Al-khitabu yang diajak bicara lin nabi adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tahdi, tidak bisa memberi petunjuk. Nah, petunjuk yang mana tadi? Hidayatu taufiqin lidukhuli fil Islam. Itu hidayah taufik maksudnya. Ya, untuk supaya masuk dalam Islam. Nabi Muhammad tidak punya. Wa amma hidayatud da'wah wal bayan, dan adapun hidayah seruan, hidayah penjelasan, hidayah ilmu, hidayah irsyad, maka fa innar rasul yamlikuha, maka sungguhnya Rasul memilikinya. Sebagaimana kata Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mampu, benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
Lalu man ahbabta, para jemaah, orang yang engkau cintai. Yani orang yang engkau cintai, maksudnya ini ada dua tafsiran dari para ulama. Ya. Jadi ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, orang yang engkau cintai maknanya yakni cinta supaya dapat hidayah. Karena kan tidak boleh mencintai orang kafir. Itu jemaah. Jadi maknanya bukan mencintai Abu Thalibnya yang kafir. Ini makna pertama jemaah. Nanti ada makna yang kedua. Jadi maksudnya engkau mencintai itu, engkau mencintai supaya dapat hidayah. Engkau suka agar dapat hidayah. Ini yang pertama. Jadi bukan cinta sama Abu Thalibnya. Yang kedua, para jamaah, makna cinta memang cinta benar kepada Abu Thalib, namun bukan cinta dalam rangka agama, tapi cinta dalam rangka apa? Apa jamaah? Cinta tabi'i, cinta karena kekerabatan. Boleh tidak cinta orang kafir dasarnya kekerabatan? Boleh. Yang tidak boleh itu cinta kafir dasarnya agama. Maka kalau ada orang Islam kawin sama wanita Kristen misalnya, maka mencintainya jangan dasar agama, tapi cintanya dia karena sebagai istri. Cinta tabi'i itu cinta istri, cinta anak, cinta ayah, ibu, itu cinta kerabat, cinta paman, bibi, cinta duit, itu cinta tabi'i namanya. Jadi itu halal, hatta walaupun orang kafir. Maka kalau ada orang tua misalnya kafir, anaknya muslim, cinta kepada orang tua sebagai cinta anak kepada orang tua tabi'i, ini boleh. Maka maksud dari man ahbabta di sini ya itu maknanya. Dan dua tafsiran ini benar, mau tafsiran pertama atau tafsiran yang kedua. Walakinnallaha, dan akan tetapi Allah yang yahdi man yasha, memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Ya, maksudnya di sini yahdi yang mana ini? Taufik. Ya, karena kalau bukan hidayah taufik, Allah dan selain Allah pun bisa memberikan hidayah tersebut, yaitu ilmu. Adapun hidayah taufik hanya milik Allah. Maka di sini kata Syekh ayyuwaffiqu, yani taufik. Yuwaffiqu itu Allah memberi taufik lidukhuli fil Islam, agar supaya masuk di dalam Islam. Ya. Oh ya Bapak Ibu, tolong kalau bisa kita kajian dari jam 9 sampai nanti jam 11. Jadi kajian kita 2 jam. Cuma nanti jam pertama ini hanya usul ya. Ojo dianggap serius harus enggak. Silakan dibicarakan mungkin dengan Ibu Hanum, khususnya ibu-ibu. Jadi nanti yang jam pertama kita kaji qawaid al-aqdiyah, kaidah-kaidah akidah ya. Kemudian yang sisanya baca kitab kita ini. Dan kita lumayan ada 1 bulan 2 kali pertemuan, sehingga nanti insyaallah kita bisa dapat banyak faedah, khususnya ketika bahasan kaidah-kaidah akidah. Nanti kitabnya kita siapkan, kita bagi insyaallah. Ya. Dan terus usul pula kaidah-kaidahnya ini apakah Arabnya saja tapi ada harokatnya atau kita terjemahkan. Ya. Ya tentu pasti rata-rata terjemahan. Cuma maksudnya barangkali atau dua-duanya ya, kita bagi dua-duanya ya. Nah, boleh. Ya kalau setuju ya, kalau setuju, dan kalau bisa masjidnya dipakai dari mulai jam 9. Jelas ya? Jadi supaya juga mungkin supaya tidak bosan juga. Kadang-kadang baca kitab tersebut barangkali ya. Tapi kalau sejam dibagi-bagi insyaallah mungkin tidak. Jadi ada semacam penyegaran. Jadi mungkin di awal kita kaji kawaid, kaidah-kaidah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kemudian baru kita lanjutkan kitab kita ini. Ya, kita lanjutkan. Wa huwa a'lamu, dan dia Allah a'lam, lebih mengetahui. Makna lebih mengetahui yakni dibanding makhluk. Berarti makhluk disifati juga mengetahui. Ya itu coba. Arhamur rahimin. Allah itu lebih penyayang. Maksudnya dibandingkan siapa? Dibandingkan makhluk. Nah, jadi hal-hal seperti ini para jamaah jangan heran.
Allah disifati dengan suatu sifat yang juga makhluk disifati dengan sifat tersebut. Cuman kita harus bedakan, ilmu Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Ilmunya makhluk tentu banyak kekurangan. Apa contoh kekurangannya? Makhluk itu berilmu namun sebelumnya jahil. Jadi masbukun bil jahl. Yani ilmu makhluk masbukun bil jahl, dan ilmu makhluk yulhaqu an-nisyan. Kalau ilmunya makhluk itu didahului kejahilan. Sebelum berilmu tuh bodoh dulu, itu makhluk. Dan makhluk itu nanti ilmunya dihinggapi dengan sifat lupa. Banyak ilmu yang berapa banyak ilmu sesuatu yang kita tahu ujung-ujungnya lupa, ujung-ujungnya ada orang pikun. Nah, kalau Allah tidak demikian, Allah tidak masbukun, tidak didahului dengan kejahilan dan tidak dihinggapi sifat lupa. Jadi tenang saja jemaah. Kalau ada, loh masa Allah disifati dengan sifat, makhluk juga punya sifat? Beda. Laisa kamitslihi syai'. Allah disifati ilmu, makhluk disifati ilmu. Ya. Jadi jangan heran kalau ada hal seperti ini. Arhamur rahimin, a'lamu. Ini Allah itu lebih mengetahui. Biman yastahiqu, bagi siapa hidayah itu berhak, ya, al-hidayata mimman yastahiqu, dan siapa yang lebih berhak atau yang berhak al-ghiwayah, ya, bagi yang sesat. Jadi Allah itu lebih mengetahui, ya, biman yastahiqul hidayata wa mimman yastahiqu al-ghiwayata. Allah lebih mengetahui kepada siapa lebih berhak hidayah diberikan, dan Allah lebih mengetahui kepada siapa kesesatan, ya, al-ghiwayah itu kesesatan lebih berhak diberikan. Taib. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global terhadap ayat di atas. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lirrasulihi, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la taqdiru, tidak sanggup, ala taufiqi man, atas taufiknya orang, tuhibbu, yang kau cintai. Untuk apa? Dukhulahu fil Islam, masuknya ke dalam Islam. Ya, nanti akan ada hadis tentang bagaimana Abu Thalib menolak. Ya. Maka setiap orang yang menerima apa yang Rasul tawarkan kepada Abu Thalib, maka pasti najah di hari kiamat. Ya. Siapa saja orang yang menerima apa yang Rasul tawarkan kepada Abu Thalib, pasti selamat. Apa yang Nabi tawarkan kepada Abu Thalib jemaah? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Tauhid. Tauhid yang ditawarkan Nabi kepada Abu Thalib, yang Abu Thalib menolaknya. Ya. Walakin dzalika, akan tetapi hal itu, innama yakunu biyadillah, sesungguhnya hanyalah terjadi di tangan Allah, yakni hidayah taufik. Fa huwa alladhi yuwaffiqu, maka dialah Allah yang telah memberi taufik, man syaa, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau taufik ini terjemah hidayah pilihan, memang hidayah pilihan, hanya orang-orang yang memang Allah cintai, ya, hanya orang-orang yang Allah sayangi, ya. Makanya kalau antum hidup dalam keadaan kurang dari segi harta, materi, miskin, musibah, maka ingatlah hidayah iman, hidayah Islam, hidayah sunnah. Karena bagaimanapun berarti antum sedang dicintai oleh Allah. Walaupun antum miskin, walaupun antum sengsara menderita di dunia, antum telah dipilih Allah menjadi orang-orang yang Allah cintai, Allah sayangi, menjadi orang-orang yang Allah selamatkan antum dunia dan akhirat. Ini harus kita selalu syukuri nikmat hidayah ini berjemaah. Ya. Terutama hidayah diberi pemahaman di atas agama, pemahaman yang benar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'lamu, dan dia Allah lebih mengetahui, biman yastahiquhu, bagi siapa yang berhak mendapatkan hidayah taufik tersebut, mimman la yastahiqu, dari orang yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah taufik tersebut, ya. Ini makna ayat secara global. Lalu munasabatul ayat lil bab, keterkaitan ayat terhadap bab, yakni ayat terhadap bab.
anna fiha, bahwasanya di dalam ayat tersebut ya, anna fiha dalalatun wadihatun, anna fiha dalalatan wadihatan, bahwasanya di dalam ayat terdapat dalil yang jelas, pendalilan yang jelas, ala anna rasul, atas bahwasanya Rasul itu sallallahu alaihi wasallam la yamliku dharran wala naf'an, tidak memiliki ya dharran, tidak berkuasa dharran menolak mudarat, wala naf'an atau mendatangkan manfaat, wala ata'an wala man'an, atau Nabi Muhammad itu tidak memiliki ya ata'an wala man'an, bisa memberi dan juga menghalangi. Ini memberi hidayah tidak bisa, atau menolak agar orang enggak dapat hidayah juga enggak bisa, karena itu semua murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa anal amra kullahu, dan bahwasanya perkara seluruhnya adalah biyadillahi, di tangan Allah. Fa fiha, maka di dalamnya raddu ala alladziina, terdapat bantahan atas orang-orang yang yunadunahu, yang menyeru meminta kepada Nabi Muhammad atau kepada wali, kepada orang soleh, litafriji, untuk dihilangkan ya al-qurabat atau al-kurubat, ya kesulitan-kesulitan, wa qadail hajat, dan agar dipenuhi hajat kebutuhan. Bantahan kepada mereka yang suka minta kepada para nabi, kepada para wali, orang-orang soleh, agar dihilangkan kesulitan, agar diberikan segala hajat kebutuhannya. Taib, ma yustafadu minal ayat, ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat di atas? Yang pertama, ar-raddu 'ala alladziina ya'taqidun, bantahan atas orang-orang yang meyakini annal auliya, bahwasanya para wali yanfa'un, bisa memberi manfaat, aw yadurrun, atau bisa mendatangkan mudarat, wa yatasarrafun, atau yang yatasarrafun, yang mengatur ya, yang bisa ikut andil mengatur urusan ba'dal maut ya, setelah kematian, ala sabilil karamah, sebagai bentuk karomahnya mereka. Nah, keyakinan ini keyakinan yang batil ya. Jadi para nabi, para rasul, mereka mulia, kemuliaannya untuk mereka ya. Jadi tidak bisa kita meminta kepada Allah hajat kebutuhan melalui kemuliaan mereka ya. Dengan kemuliaan mereka tidak bisa mereka yatasarrafun. Yatasarrafun itu yakni bisa mengatur urusan. Tidak bisa para jemaah. Tapi semua adalah Allah yang telah mengaturnya. Yang kedua, anna hidayat taufik biyadillahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hidayah taufik hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi hidayah ada dua tadi, hidayah taufik, hidayah al-bayan. Salisan, yang ketiga, isbatul ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan sifat ilmu bagi Allah. Dan kita kalau menetapkan sifat ilmu cukup dengan ayat tadi dan ayat-ayat yang lain yang banyak. Dan manusia di dalam masalah ilmu Allah ada dua golongan yang sesat. Manusia di dalam ilmu Allah ada dua golongan yang sesat. Yang pertama, qadariyah yang gula, qadariyah yang ekstrim, yang mengingkari ilmu Allah. Jadi qadariyah itu kelompok yang mengingkari takdir jamaah ya, itu ada dua golongan. Yang pertama yang ekstrim atau al-qadariyah al-gulah, yang mengingkari 4 rukun takdir, mengingkari ilmu, mengingkari kitabah, mengingkari masyiah, mengingkari al-khalqu, 4 rukun takdir diingkari. Yang kedua, qadariyah itu mereka adalah yang tidak ekstrim, yaitu kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini dalam masalah takdir mengingkari 2 rukun takdir yang setelahnya, yakni 2 rukun takdir diingkari, 2 rukun takdir berikutnya ditetapkan, atau 2 rukun takdir pertama ditetapkan, 2 rukun takdir berikutnya diingkari. Yani kalau qadariyah yang Mu'tazilah ini, ilmu Allah, al-kitabah Allah mereka tetapkan. Yang mereka ingkari adalah kehendak Allah dan penciptaan. Jadi kata mereka, Allah
tidak menciptakan perbuatan hamba, tapi hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Maka Qadariyah itu disebut oleh Nabi majus hadhil ummah, majusinya umat ini, karena meyakini ada dua pencipta. Berarti sebagaimana orang Majusi. Orang Majusi meyakini dua pencipta, kegelapan menciptakan keburukan-keburukan dan cahaya menciptakan kebaikan-kebaikan, kata orang Majusi. Nah, sisi kesamaannya dengan Qadariyah, kata Qadariyah Allah yang menciptakan alam semesta dan makhluk semuanya ini, Allah. Lalu yang kedua kata mereka, dan hamba yang menciptakan perbuatannya. Jadi bukan Allah. Padahal menurut ahli sunnah yang menciptakan perbuatan hamba siapa jemaah? Allah. Makanya menurut ahli sunnah perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada Allah dari satu sisi, dari sisi penciptaan. Namun dari sisi perbuatan usaha siapa? Hamba. Tapi kalau kata Qadariyah, perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada hamba secara mutlak dari sisi penciptaannya dan dari sisi usahanya. Ini kata Qadariyah. Bi khilaf al-Jabariyah, berbeda lagi dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah, perbuatan hamba itu mutlak disandarkan kepada Allah. Dari sisi penciptaan, Allah yang ciptakan perbuatan hamba, dan dari sisi usahanya pun usaha Allah. Jadi rusaknya Jabariyah ini, kalau ada hamba sholat, yang sholat itu Allah bukan hamba. Kalau ada hamba berzina, yang berzina itu siapa? Kata Jabariyah, bukan kata antum. Kalau ada hamba berzina, yang berzina siapa? Kata Jabariyah, Allah. Na'udzubillah, maha suci Allah dari ucapan busuk mereka. Ahli sunnah selalu tengah-tengah. Maka antum mulai ditanya, af'alul ibad hal tunsabu ila Allah am tunsabu ila al-abdi? Perbuatan hamba apakah disandarkan kepada Allah atau disandarkan kepada hamba? Al-jawab, af'alul ibad tunsabu ila Allahi khalqan wa takdiran wa tunsabu ila al-abdi tahsilan wa iktisaban. Apa terjemahnya? Perbuatan hamba disandarkan kepada Allah ditinjau dari sisi penciptaan dan pentakdirannya. Namun disandarkan kepada hamba itu sendiri dari sisi tahsilan wa iktisaban. Hasil apa? Iktisab, usahanya. Jadi antum datang ke sini dari rumah ke masjid ini, siapa yang mentakdirkan dan menciptakan antum datang ke sini? Allah. Kalau Allah tidak takdir, antum tidak ke sini. Dan itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi. Yang hadir sekarang berapa orang di tanggal ini? Ya. Terus 50.000 tahun loh telah tercatat kalau anak telat 5 menit. 50.000 tahun. Terus antum yang hadir, ibu-ibu juga yang hadir. Ada ibu yang sedang ngantuk sekarang, yang sedang juga ditakdirkan 50.000 tahun sebelum. Namun yang melakukannya, yang jalannya, yang nyetar sepeda motor, yang naik kendaraannya siapa? Hamba antum, bukan Allah. Inilah keadilan ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi kalau kata Jabariyah, manusia ini ibarat robot gitu. Ya. Kalau ada orang mengatakan hidup ini ibarat wayang yang digerakkan hanya oleh dalang, nah ini Jabariyah, ini ucapan Jabariyah. Qadariyah lain lagi, Allah tidak ikut campur urusan perbuatan hamba. Jadi hamba yang ciptakan perbuatannya, hamba yang berkehendak. Ya, Allah tidak berkehendak, hamba yang berkehendak. Kenapa Qadariyah ngomong begitu? Karena ketika hamba berzina, tidak mungkinlah Allah berkehendak hamba berzina. Ini dia lah jemaah syubhatnya. Makanya dia ingkari. Ya. Demikian pula Jabariyah ekstrim dalam menetapkan. Sampai-sampai perbuatan hamba pun Allah yang melakukannya. Ini terlalu ekstrim. Makanya ahli sunnah itu adalah pertengahan antara dua kelompok ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ya. Tapi jadi kesimpulannya, perbuatan hamba disandarkan kepada siapa? Menurut ahli sunnah, perbuatan hamba disandarkan kepada siapa? Masuk ngono langsung Allah ngono. La Jabariyah antum. Allah mutlak, ya ini Jabariyah. Hamba mutlak Qadariyah berarti.
Kepada siapa? Kepada Allah dari satu sisi, kepada hamba dari sisi yang lain. Kepada Allah dari sisi apanya? Penciptaan dan pentakdirannya. Kepada hamba dari sisi usahanya. Jadi ini yang pertama, yang sesat dalam masalah ilmu Allah, yaitu qadariyah yang mana? Qadariyah yang ekstrim, yang kata para ulama sekarang itu sudah tidak ada. Kata para ulama ya. Jadi yang muncul di zamannya Ibnu Umar, seorang tokoh namanya Ma'bad al-Juhani di Basrah, dialah kelompok atau manusia pertama yang mengingkari takdir, yang oleh Ibnu Umar dikafirkan. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada orang mengingkari takdir, dikafirkan atau tidak? Kata Imam Syafi'i, tanya tentang ilmu Allah. Kalau masih menetapkan ilmu Allah, berarti ini qadariyah yang tidak dikafirkan. Dia hanya ahli bid'ah saja, seperti Mu'tazilah tadi. Itu cuma mereka menetapkan ilmu Allah. Adapun kalau mereka mengingkari ilmu Allah, cukup ilmu Allah mereka ingkari. Ini Allah itu tidak tahu sesuatu kecuali kalau sudah terjadinya. Allah tidak tahu. Misalnya, nah kata Imam Syafi'i, kalau qadariyah yang macam begini kufur. Qadariyah macam begitu kufur. Ini lagi heboh di jagat raya, di media ini cuma ya, media maya gitu ya, di jagat maya lagi heboh tentang al-udhur bil jahli. Nanti insyaallah kita bahas ya kalau ada waktunya. Habis ini insyaallah. Al-udhur bil jahl. Taib. Yang kedua, kelompok yang sesat tentang ilmu Allah adalah kaum filsafat, diantaranya Ibnu Sina. Apa keyakinan Ibnu Sina tentang ilmu Allah? Yani Allah itu hanya mengetahui perkara-perkara global saja, tidak tahu perkara-perkara rinciannya. Jadi ilmu Allah itu kalau menurut kita Ahlussunnah tahu perkara-perkara jumlatan dan tahu perkara-perkara tafsilatan. Perkara global, perkara rinci Allah tahu. Allah tahu perkara yang sudah berlalu, yang sedang, yang akan, dan yang mustahil terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya Allah Maha tahu. Ini akidah kita Ahlussunnah. Baik. Jadi siapa dua golongan sesat dalam masalah ilmu Allah? Yang pertama qadariyah al-gulah, harus gulah. Bukan Mu'tazilah, bukan al-gulah. Apa gulah? Ekstrim, yang mengingkari ilmu Allah dan rukun-rukun takdir lainnya. Yang kedua, orang-orang filsafat, diantaranya Ibnu Sina. Keyakinan Ibnu Sina itu kesesatannya tiga jemaah, sehingga dikafirkan oleh para ulama. Yang pertama, meyakini ilmu Allah hanya perkara yang global saja, bukan perkara rinci. Yang kedua, alam akhirat itu hanya khayalan belaka. Dan yang ketiga, pintu kenabian masih terbuka, an-nababa nubuwah maftuhah. Ya, maka siapa yang meyakini akan ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka murtad, kufur. Makanya ajaran Ahmadiyah ajaran kekufuran, ajaran Ahmadiyah. Sehingga kalau orang sudah masuk Ahmadiyah harus syahadat ulang kalau taubat itu, karena dia seolah telah murtad masuk agama lain. Karena Ahmadiyah meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ya, nabi dari India, coba bayangkan. Masuk nabi dari India. Tapi berikutnya, isbatul hikmati lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan sifat hikmah bagi Allah. Di antara sifat Allah al-hikmah, namanya Allah al-hakim. Jelas ya kawan? Nah, jadi ada nama, ada sifat, dan ada akhbar. Antum catat sebuah kaidah penting, babu sifat awsa' min babil asma. Babu sifat awsa' min babil asma. Wa babul akhbar awsa' min babil asma wa babis sifat. Atau babu sifat dulu. Pertama apa? Babu sifat awsa' min babil asma. Pembahasan sifat lebih luas dari pembahasan nama Allah. Lalu babul akhbar, bab tentang khabar, lebih luas dari bab sifat. Jadi yang disandarkan kepada Allah itu tiga jemaah. Ada nama Allah, asma, ada sifat-sifat Allah, dan ada akhbar atau khabar. Ini Allah itu dikabarkan dengan sesuatu. Ya. Nah, mana yang paling sempit? Kalau antum buat bagan, ya, buat bagan di buku atau di papan tulis, buat bagan, buat lingkaran di situ asma di bawah. Asma Allah. Lalu buat anak panah ke atas, sifat, lebih luas dari asma sedikit.
Dari asma Allah buat anak panah ke atas apa? Sifat. Jadi yang lebih luas sifat atau asma? Sifat lebih luas lagi. Makanya setiap nama pasti menunjukkan sifat, tapi tidak setiap sifat menunjukkan kepada asma. Semua nama Allah menunjukkan sifat. Allah namanya Al-Hakim, menunjukkan sifat hikmah. Al-Aziz, sifat izzah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat rahmah. Tapi sifat Allah belum tentu nama. Contohnya Allah disifati ghadab, marah. Allah disifati nuzul, turun. Tapi Allah tidak dinamai nazil. Allah tidak dinamai nazil. Bukan nama Allah Al-Ghadib. Bukan nama Allah. Karena nama itu memang dasarnya nas, dan nama pasti menunjukkan husna. Jadi babu sifat awsam min babil asma. Nah, ternyata ada lagi yang lebih luas dari sifat. Itu akhbar. Akhbar. Contohnya Allah itu yang munzilul kitab. Allah yang telah menurunkan kitab. Nah, munzil ini bukan nama, bukan sifat. Menurunkan ini ya, bukan nama, bukan sifat, tapi apa babnya? Akhbar. Ini Allah dikabarkan bahwa Allah yang menurunkan. Contoh lagi, mujri sahab, Allah yang memperjalankan awan. Maka memperjalankan ini bukan nama, bukan sifat. Apa namanya? Khabar. Allah dikabarkan dengan qadim. Boleh tak? Boleh. Qadim itu yang terdahulu. Ini bukan nama, bukan sifat, tapi apa namanya? Khabar. Adapun kalau nama Allah Al-Awwal, sifatnya Al-Awwaliyah, itu kalau mau nama. Tapi yang semakna dengan itu ada, itu qadim dan bukan nama, bukan sifat. Apalagi contohnya banyak. Zat itu akhbar. Wujud, wujud. Allah wujud enggak? Wujud. Wujud ini bukan nama, bukan sifat, tapi apa namanya? Akhbar. Jadi akhbar itu patokannya tidak harus dalil Quran dan sunnah. Tapi kalau nama paten mau tauqifiyatun alal adillah minal kitabi was sunnah, maka isbatul asma atau tauqifiyatun alal adillah, wa isbatu sifat aidon, penetapan sifat juga. Adapun khabar tidak harus kepada dalil Al-Quran atau sunnah, tapi dikabarkan dengan sesuatu yang bermakna baik. Selama yani yukhbarullah bima laisa bisyai, laisa bisayyi. Ini Allah dikabarkan dengan sesuatu yang tidak buruk. Ya, jemaah. Apa contoh-contoh khabar tadi supaya antum paham? Al-Munzil yang menurunkan, Al-Mujri sahab yang memperjalankan awan, ya jemaah. Lalu apa lagi? Zat, wajah, wujud. Bukan wajah, wujud. Kalau wajah sifat bukan? Sifat wal wajah. Terus apa lagi? Ya munzila al-kitab wa ya mujri as-sahab. Ya. Ini salah satu contoh. Bahkan kalau dari sisi ini tentang kabar, bisa saja Allah dikabarkan dengan pangeran atau gusti, babnya tapi khabar. Karena pangeran gusti kalau maknanya baik nggak masalah. Jadi babnya apa? Cuman para ikhwan, kalau di masyarakat pangeran dan gusti ini, khususnya kami ya di Sunda, di Jawa Barat, kami orang Sunda itu kebiasaan kalau gusti itu menjadi kayak nama Allah, dan ini kesalahan yang harus diluruskan. Jadi kalau babnya bab khobar boleh saja gusti, kalau maknanya baik kan gitu ya jemaah. Kan maknanya apa gusti itu biasanya untuk hal yang agung kan. Cuman masalahnya di kami di Jawa Barat khususnya, itu gusti pun berupa nama Allah. Buktinya mereka tuh kalau doa mintanya itu gusti. Nun gusti jisim abdi nyuhunkeun ka anjeun gusti nu maha suci, nyuhunkeun hidayah sareng pituduh. Nah, itu orang Sunda kalau doa gitu. Atau orang Sunda kalau ada sesuatu yang kaget ya, itu dia ngomong itu begini, gusti. Kalau misalnya ada kecelakaan atau apa, gusti mobil tabrakan, gusti teuing cek gitu. Harusnya itu kan gini, astagfirullah subhanallah atau innalillah atau apa tuh jemaah biasanya. Tapi dia panggil tuh gusti. Gusti ari maneh. Nah, itu kan gitu. Nah itu kesalahan, harusnya diluruskan. Gusti itu bukan nama Allah, tidak boleh doa panggil gusti. Tapi kalau bab akhbar boleh. Misalnya, ya kita semua ini hidup tergantung memang
qada dan qadarna Gusti, itu baru boleh. Tapi kalau manggil nun Gusti, yani ya Gusti itu, karena terkadang kawan di daerah ya, kalau manggil ya Allah itu kayak ndak sopan gitu. Masa Allah dipanggil langsung kan gitu jenengannya. Ya Allah kayak nggak sopan manggil ya Allah itu, sehingga mereka panggil nun Gusti atau ya Gusti gitu kan bahasa kitanya. Nah di Jawa Tengah, Jawa Timur atau kalau pangeran lebih luas, atau di Jawa antum ada Gusti juga ada enggak? Gusti Allah ya ada tuh cuma. Iya. Kalau babnya akhbar boleh, tapi jangan dimudah-mudahkan masyarakat dengan pembahasan ini. Karena bisa jadi boleh kalau babnya akbar. Loh berarti boleh ya nama Allah menjadi sehingga pangeran Gusti. La jemaah harus diluruskan. Pangeran dan Gusti bukan nama Allah, bukan sifat Allah, tapi babnya khabar boleh, babnya akhbar boleh. Ya, tapi juga banyak yang salah kaprah di masyarakat. Taib ya jemaah. Jadi kalau ada orang berdoa dengan Asmaul Husna, dengan ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Aziz. Jangan ya Gusti, ya Pangeran. Terus ibtalu at-ta'alluqi bi ghairillah. Batilnya ya, penetapan batilnya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dia beberapa faedah penting dari ayat. Sekarang dalil yang kedua, mu'alif membawakan hadis, kita akan bahas hadis ini. Wa fi sahih, dan di dalam sahih maksudnya sahih Bukhari. An Ibnu al-Musayyab, boleh Musayyab, boleh Musayyib bacanya, dari Ibnu al-Musayyib atau Ibnu al-Musayyab. Siapa nama aslinya? Nama aslinya itu dia Sa'id, ya. Sa'id al-Musayyib. Sa'id al-Musayyib bin Hazan. Jadi Al-Musayyib dan Hazan ini dua-duanya sahabat Nabi. Adapun Sa'idnya yang meriwayatkan hadis ini, Ibnul Musayyib ini berarti Sa'id bin Al-Musayyib, seorang ulama kibar dari kalangan tabi'in. Ya. Kakeknya Sa'id namanya Hazan. Jadi ayahnya Al-Musayyib. Arti Hazan ini sedih. Maka Nabi pernah ganti Hazan ini. Antal an Suhail. Kata Nabi, kamu sekarang bukan si Hazan lagi, kamu si Suhail sekarang. Ternyata Hazan ini nggak mau diganti sama Rasul. Nggak mau, ya Rasul, itu nama pemberian bapak saya ya Rasul. Nggak mau dia. Akhirnya apa kata Sa'id al-Musayyib? Sejak saat itu keluarga kami selalu mengalami kesedihan. Tuh, jadi nama ini pengaruh ya kawan. Ya, nama yang jelek itu jelek, pengaruh buruk. Maka nama harus baik, mengandung kebaikan. Ada unsur tafa'ul, harapan optimis kebaikan. Dan Nabi ganti dengan Suhail. Apa Suhail? Kemudahan. Namun menggunakan isim tasghir. Suhail. Sahal boleh, Suhail boleh, itu maknanya sama. Umar sama Umair itu sama maknanya, Umar atau Umair. Mungkin antum punya anak nama kakaknya Umar, adiknya kecil. Nah kecil itu Umair, karena Umair itu tasghir yang kecil, Umair. Yani si Umar kecil itu Umair namanya. Boleh. Kakaknya Sahal, adiknya Suhail. Itulah jemaah. Ya, itu nama yang baik. Jadi Allah selalu mudahkan nanti urusannya. Jadi harapan baik. Ya. Ini nama tidak ada arti. Contoh Sumargono, antum Sumarsono, ya. Apa coba? Toto Sumarsono ya. Sama anak nama anak Dadang. Oh, sangat buruk sekali. Makanya anak itu kemana-mana Abu Gozi aja. Lumayan lah, sedikit agak ke Arab-Araban itu cuma. Timbang Dadang ketahuan orang sono banget, ya. Dadang Cecep, musibah. Toto, Titi, Tutu, Nanang, Neneng, Nining, Nonong. Itu kalau di Sunda gitu namanya. Ya. Aas, Oos, Iis, Uus. Uis. Ya. Semoga Allah memberi hidayah kepada orang tua kita nih. Ya. Namanya sekarang yang sudah ngaji, ya jangan diikuti sudah. Nama kita, nama Allah ya Abdurrahman, Abdul Jabbar, Abdul Malik, Abdul Wahid, atau nama para nabi Ibrahim, Musa, Isa, atau nama orang-orang saleh para sahabat. Taib. Dari Ibnul Musayyib berarti Sa'id al-Musayyib, an abi dari bapaknya ini al-Musayyib. Qala, dia berkata, lamma
manakala hadarat Aba Talibin al-wafatu, ketika kematian, al-wafatu jadi failnya al-wafatu, jadi terjemahkan wafatnya dulu. Manakala wafat atau kematian hadarat Aba Talib, menghampiri kepada Abu Talib, maknanya ketika kematian mendekati Abu Talib, ketika Abu Talib menjelang wafat. Nah, jelas ya mah? Ja'ahu Rasulullah, jadi sudah wafat atau belum? Belum, cuman mau wafat gitu loh. Ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda kematian? Penyakit yang keras, yang berat, ya, yang mendahului sakaratul maut. Ini manusia wajar normal demikian rata-ratanya. Jadi kalau mau meninggal itu sakit dulu. Ini baik para jemaah. Orang kalau meninggal sakit dulu ini baik. Sakit dulu baik, karena ketika sakit dicuci dosa oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad meninggal sakit dulu. Ini kebaikan. Dicuci dosa oleh Allah. Maka antum hibur orang yang sakit parah, ya, ketika mau meninggal dan nampak seperti itu, hibur. Ya akhi, alhamdulillah antum posisi sakit seperti ini dicuci dosa oleh Allah. Ya, Allah beri rahmat antum. Antum berharap kepada Allah. Allah Maha luas ampunannya. Itu orang mau mati itu begitu, jangan ditakut-takuti. Ya akhi, antum akeh dosa nih antum ini. Wis pirang-pirangan dosa antum ini. Apa mana antum biyen ahli bid'ah antum. Oh, tambah stres ya mah, mati duluan ini langsung. Jadi orang mau mati itu harapan yang dibesarkan. Antum insyaallah ahli sunnah ya akhi, antum penuntut ilmu, antum rajin ke pengajian, disampaikan kebaikan, antum ahli sunnah. Dan ahli sunnah adalah orang yang ahli sunnah ada jaminan kalau mati husnul khatimah. Ahli sunnah mati di atas sunnah Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Maka Nabi datang kepadanya, wa indahu, sementara di sisinya beliau, di sisinya Abu Talib, sudah ada Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Lihat, dua orang ini kafir masih waktu itu. Yang pertama Abdullah bin Abi Umayyah, yang kedua Abu Jahal. Nah, yang Abdullah bin Abi Umayyah ini nantinya masuk Islam dan baik keislamannya, menjadi sahabat Nabi dan wafat dalam Islam. Dan ini kata para ulama karena berkahnya namanya Abdullah, padahal kafir loh Pak, namanya Abdullah, hamba Allah, kafir padahal berkah, sehingga Allah beri hidayah. Lalu yang kedua Abu Jahal, faqala lahu, maka Nabi bersabda kepada atau berkata kepada Abu Talib, ya ammi, wahai paman, kul, katakan, ucapkan la ilaha illallah. Ini namanya mentalkin. Jadi mentalkin itu mengajarkan agar orang mengucapkan, bukan membacakan. Bukan, keliru kalau membacakan la ilaha illallah kepada orang yang hampir mati, tapi mengajarkan, ya, kalimatan, yaitu sebuah kalimat yang uhajjulaka, yang saya bisa membelamu, yang saya bisa berhujah untukmu, itu maksudnya. Biha, dengan kalimat tersebut. Kapan? Indallah, di sisi Allah nanti, maksudnya di hari kiamat. Faqala, maka keduanya, ini musanna, faqala, maka keduanya berkata pula lahu kepada Abu Talib. Siapa keduanya tadi? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Atarghabu an, perhatikan kata an, atarghabu, ya, karena at-targhib kalau disambung dengan an artinya benci, tapi at-targhib kalau disambung dengan ila atau fi maka artinya cinta. Tuh, jadi dalam bahasa Arab itu berjamaah, bedanya kata sambung sudah beda makna jauh sekali. Seperti nadhara fi dengan nadhara ila, nadhara fi dengan nadhara ila. Nadhara fi itu artinya merenung, mentadaburi maknanya, bukan melihat. Tapi nadhara ila itu artinya melihat dengan mata. Ini beda sekali, jauh bedanya. Ad-du'a ala dengan ad-du'a ila. Da'a ila, da'a ala, beda jauh. Da'a ala artinya doa jelek, melaknat, semoga celaka, itu da'a ala. Tapi da'a ila artinya doa kebaikan, semoga dapat hidayah, semoga mendapat keselamatan, itu da'a ila. Itu bedanya. Sama at-targhabu an, berarti apa artinya ini? Benci. Apakah engkau benci kepada millati Abdul Muthalib, agama Abdul Muthalib? Fa'ada alaihi Nabi. Nabi enggak kalah, Nabi enggak patah semangat. Diulang lagi oleh Nabi kalimat tadi. Ya ami qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka bi Allah. Lalu keduanya ketika Nabi mengulang, semangat pula rupanya.
fa'ada, keduanya pun mengulang lagi, atarghabu an millati. Jadi perang sabil istilahnya jemaah, antara Nabi dengan Abu Jahal ini, mana yang nanti berhasil. Dan tentu manusia sesuai dengan hidayah yang Allah telah takdirkan jemaah. Di sini ada faedah penting ya para jamaah sekalian, bahwa menjenguk orang yang sakit itu. Taib siapa tadi namanya? Abdullah bin Abi Umayyah ya, masuk Islam ya. Kemudian Abu Jahalnya tewas di perang apa? Tewas di perang Badar. Taib. Nah, kemudian di sini ada pelajaran penting berkaitan tentang menjenguk orang sakit yang orang itu kafir. Para ulama berbeda pendapat kepada 3 pendapat para jemaah tentang masalah hukum menjenguk orang kafir yang sakit. Pendapat yang pertama al-man'u, melarang secara total, mutlak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dikiaskan larangan mengucap salam, mendahului mengucap salam kepada orang kafir. La tabda'ul yahud walan nasara bisalam. Jangan kalian memulai mengucap salam kepada Yahudi dan Nasrani. Maka dengan dasar ini kata para ulama, menjenguk orang sakit pun dilarang. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, al-jawazu mutlaqan, yaitu boleh menjenguk orang sakit secara mutlak walaupun kafir. Dasarnya tentu banyak juga, dia sebagai bentuk kebaikan dalam urusan keduniaan, sebagai muamalah dengan orang kafir enggak masalah, apalagi mungkin dia kerabat dan semisalnya. Tidak masalah. Ini pendapat yang kedua. Wa hunak al-qaulu tsalits, dan di sana ada pendapat yang ketiga, wa huwa qaulun wasat, dan ini pendapat yang pertengahan dia. Yakni al-jawazu idza kana liqasdid da'wah. Boleh menjenguk orang kafir yang sakit kalau dalam rangkanya untuk dakwah. Karena lihat Nabi itu rata-rata ketika jenguk orang sakit itu memang yang menjadi dasar alasannya juga untuk memberikan kebaikan dalam dakwah. Nabi jenguk orang Yahudi itu. Lalu Nabi katakan kepada Yahudi, ya gulam, qul la ilaha illallah, wa gulam, ucapkan la ilaha illallah. Jadi bukan semata-mata menampakkan kita kecintaan, kesukaan, atau menampakkan merasa kasihan kepada orang kafir. Tidak semata-mata itu. Ya. Tapi ada unsur dakwah. Nah, namun para ikhwan wallahu alam ya, pendapat Ibnu Taimiyah itu beliau justru membolehkan secara mutlak. Kenapa? Karena justru dengan kita menjenguk orang kafir sudah mengandung unsur dakwah di situ. Orang kafir menjadi lembut hatinya dengan kita jenguk. Iya kan, orang kafir, manusia secara umum jemaah, kalau dijenguk akan merasa senang. Bisa jadi ini menunjukkan akhlak yang mulia dari seorang muslim kepada orang kafir, bisa jadi ini sebabnya hidayah. Makanya kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengambil pendapat ya, jawazu iyadati al-marid al-kafir mutlaqan. Kalau menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, kata beliau boleh menjenguk orang kafir secara mutlak. Nah, memang dasarnya semuanya sama pendelanya. Nabi menjenguk orang Yahudi, ya. Terus Nabi sekarang menjenguk Abu Thalib. Cuman kan dalam hadis ini jelas Nabi mengajak kepada Abu Thalib untuk masuk Islam. Nabi berdakwah, gitu. Termasuk para jamaah sekalian, dalil para sahabat meruqyah kepala suku yang disengat binatang berbisa, dan kepala suku tersebut adalah orang kafir. Itu bahkan bisa jadi menjadi sebab orang kafir dapat hidayah ketika kita doakan, ya, bacakan Quran, diruqyah, baca surah Al-Fatihah dan sembuh, sehingga mereka nanti bisa jadi menjadi yakin, masya Allah ya, masa orang kafir masya Allah ya. Tapi iya loh Pak, sekarang ini orang-orang kafir sudah biasa ya, alhamdulillah, masya Allah.
Atau ginilah, mantap ya, itu yang dibaca bisa sembuh itu. Apa yang dibaca tadi? Kitab suci Al-Quran. Jadi sehingga akhirnya dia penasaran, sehingga ingin mempelajari dan semisalnya. Bisa jadi demikian, ya. Maka insya Allah ini termasuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Dan ini juga ada pelajaran para jemaah, ya, bahwa mencintai kerabat yang kafir kalau dasarnya tabiat, ya, yang mana orang kafir ini tidak memerangi Islam, itu jemaah, maka ini tidaklah bertentangan dengan konsekuensi iman, tidak bertentangan dengan konsekuensi wala dan bara. Kita diperintah bara itu, benci kepada kafir itu adalah maksudnya, dan tidak boleh cinta kepada kafir, maksudnya cinta yang dasarnya karena agama, ya. Adapun cinta kafir karena dunia misalnya, ini termasuk hal-hal yang diharamkan. Adapun yang boleh hanya cinta yang sifatnya tabi'i, seperti cinta duit, ya. Ini tabi'i. Nah, cinta kafir dalam urusan dunia yang haram itu contoh cinta kepada kafir karena urusan dunianya, karena urusan misalnya keahliannya orang kafir tersebut. Orang kafir ahli main bola dicintai. Atau naudzubillah orang kafir sebagai artis dicintai karena keartisannya, ini haram walaupun tidak sampai kafir, ya. Beda kalau cinta kafir karena kekafirannya, karena agamanya, maka ini kekufuran. Kemudian fakana akhir ma qala, maka akhir dari perkataan dari Abu Talib, wa ala millati Abdul Muttalib, maka dia di atas agama Abdul Muttalib. Wa aba, dan enggan, an yaqula, untuk mengucapkan la ilaha ilallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna, sungguh aku akan benar-benar memohonkan ampun laka, untukmu wahai paman. Ketika sudah meninggal itu, ketika sudah meninggal jelas-jelas dalam keadaan kufur, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan malah mengikuti agama Abdul Muttalib, Nabi bersumpah, sungguh benar-benar aku akan mohonkan ampun bagimu paman, malam unha anka, selama tidak dilarang bagimu, selama tidak dilarang bagimu. Namun ternyata fa anzalallah, ternyata Allah menurunkan firman-Nya, maka li nabiyyin, tidak selayaknya, tidak boleh, tidak pantas bagi seorang nabi, walladzina amanu, tidak pantas juga bagi orang-orang beriman, untuk apa? An yastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu kerabat dekatnya, walaupun mereka kerabat dekatnya, ya. Maka wa anzalallahu fi Abi Talib, maka Allah menurunkan firman-Nya tentang Abu Talib, yaitu innaka. Kalau yang ayat tadi para ikhwan, ada khilaf ulama, ya, ayat itu apakah kaitannya dengan Abu Talib atau dengan kerabat-kerabat Nabi yang lain. Al-muhim, masalah kehususan ayat itu tidak penting, yang penting itu keumuman apanya? Lafadznya. Di situ umumnya Allah mengatakan tidak boleh mengistighfarkan, memohonkan ampun kepada kerabat yang kafir atau kepada orang kafir walaupun kerabat, ya. Berarti berlaku juga untuk Abu Talib, berlaku juga bagi ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua yang dianggap kerabatnya namun tidak beriman. Maka wa anzalallah, dan Allah menurunkan fi Abi Talib, tentang Abu Talib, surah Al-Qasas ayat 56 ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia yang Allah kehendaki, ya. Taib, tarjamah Ibnu al-Musayyib, biografi Ibnu al-Musayyib, huwa Sa'id. Sa'id itu bagus, nama Sa'id, ikhwan. Sa'id itu bagus, artinya orang yang bahagia. Sa'id bin al-Musayyib, Sa'id bin al-Musayyib, ahadul ulama, salah seorang ulama, wal fuqaha, dan ulama ahli fikih al-kibar, ya, ulama besar, minat tabi'in, dari kalangan tabi'in, mata ba'da tis'in, meninggal, ya, setelah tahun 90, yakni 90 sekian, ya. Maksudnya 91, bisa 92, bisa 93, jadi ada khilaf ulama. Yang jelas ba'da tis'in. Apa artinya ba'da tis'in? Yakni tahun 90 lebih. Ini setelah 90. Di zaman beliau inilah para ikhwan, sudah tidak ada sahabat sama sekali yang hidup, yakni sekitar tahun 91
atau sekitar tahun, ya pokoknya makanya beliau ini meninggal pokoknya di atas 90, karena diriwayatkan bahwa di tahun 91 terjadi pelebaran Masjid Nabawi sehingga akhirnya kuburan Nabi masuk ke dalam. Yani masjid diperlebar sampai ke kamarnya Nabi, ke rumahnya Nabi, ke kuburan Nabi, sehingga tiga kuburan ini, kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar masuk. Dan itu sudah tidak ada seorang pun sahabat yang hidup. Ada Sa'id al-Musayyib ini, dia pun memberi nasihat kepada gubernur saat itu, namun tidak diterima. Maka dia pun hanya pasrah, sehingga terjadilah musibah tersebut, kuburan Nabi masuk ke dalam masjid. Jadi tidak benar sekarang ini ngubur orang soleh di dalam masjid dengan alasan Masjid Nabawi, karena Nabi Muhammad dikubur di rumahnya. Para sahabat tidak mengubur Nabi di masjid, ya jemaah. Namun dan masjid diperlebar di zaman Utsman besar-besaran juga, namun tidak dimasukkan kuburan Nabi ke dalam. Maka itu bukan suatu dalil, ya, dibolehkannya mengubur manusia di dalam masjid atau di sekitar tanah masjid. Taib. Fi sahih ay sahih al-Bukhari. Fi sahih ay sahih al-Bukhari. An abihi dari ayahnya. Siapa ayahnya ini? Al-Musayyib. Sahabiyun, dia adalah sahabat yang tufiya fi khilafati Utsman, yang meninggal Al-Musayyib ini pada masa Khalifah Utsman, ya. Lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu, ketika kematian menghampiri Abu Talib, yakni alamatuha maksudnya, yakni tanda-tandanya, wa muqaddimatuha maksudnya. Jadi yang datang itu bukan kematiannya, karena belum datang, matinya kan belum. Jadi yang datang itu apanya? Tanda-tandanya, pendahuluannya itu sakit tadi, ya. Ya ammi wahai pamanku. Nah, jadi ammi ini munadan yang mudhafun, munada yang mudhaf, ya. Hudifat min huliya, yang ya-nya dibuang, harusnya kan ya ammi, harusnya kan gitu, ya-nya dibuang, ya. Namun disisakan, ditinggalkan wabaqiyatil kasrohnya, yaitu ammi. Ini dalilan alaiha, sebagai menunjuk bahwa ini adalah munada yang asalnya memang ada ya-nya, ditunjukkan dengan kasrah. Kalimatan bin nasab, ya, dengan nasab kalimatan. Ini sebagai alal badal, sebagai badal atau pengganti dari kalimat la ilaha illallah, ya. Qul la ilaha illallah, kan itu. Qul la ilaha sebagai nasab kalimatan. Uhajju bitasydidil jim, uhajju, ya, maftuhatan, ya, maftuhatan dengan memfathah huruf jimnya, ya, bitasydidi al-jim maftuhatan alal jazmi, yani memfathah atau memfathahkan huruf jimnya karena dijazm, ya, karena bijawabil amr, sebagai jawaban dari al-amr, perintah, minal mahajjah. Itu dari kata al-mahajjah yang bermakna apa? Wa hiya bayanul hujjah, menjelaskan hujjah atau menjelaskan bukti-bukti, yakni asyhadu laka biha indallah, yakni artinya aku bersaksi untukmu, ya, biha dengan kalimat itu, indallahi di sisi Allah. Atarghabu'an berarti atatruku, engkau meninggalkan, yakni engkau membenci karena pakai an. Millati Abdul Muttalib hiya asyirk, yakni yang maksud dengan agama Abdul Muttalib yakni kesyirikan. Wa ibadatul asnam, dan penyembahan kepada berhala, itu agamanya Abdul Muttalib, ya. Dzakarahu bihujjatil musyrikin. Allah Ta'ala dzakarahu bihujjati al-musyrikin, ya. Allah menyebutkannya dengan hujjah orang-orang musyrik. Inna wajadna aba'ana ala ummah, ya. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami benar-benar di atas petunjuk, ya, di atas petunjuk. Taib, afwan, dzakarahu ini bukan Allah, ya. Dzakarahu berarti ini domir, dzakarahu kembali kepada dia, jadi bukan Allah. Yani mereka menyebutkan agama Abdul Muttalib, ya. Mereka menyebutkan dengan hujahnya bahwa mereka itu menyebutkan agama itu mereka di atas ummah,
Ummah itu arti millah, agama. Bahwasanya kami mendapati bapak-bapak kami di atas petunjuk, di atas agama yang benar, yakni menurut mereka, padahal agama yang batil, penyembahan berhala, agama kesyirikan. Ya. Lalu fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi mengulangi sallallahu alaihi wasallam perkataannya, ai a'ada alaihi maqalatahu. Maksud mengulangi apa di sini? Ai a'ada alaihi, Nabi mengulang untuk Abu Talib maqalatahu, perkataannya Nabi. Wahia, dan dia adalah apa? Qauluhu, itu ucapan Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah. Lalu wa'ada, bedanya kalau ini kan dua orang, wa'ada, ada alifnya di situ. Alif yang menunjukkan untuk musanna berdua. Dan mereka berdua pun mengulang, yakni a'ada alaihi Abu Jahlin wa Abdullah maqalatahuma. yakni keduanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengulang perkataannya. Wahya, perkataan apa yang diulang? Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan atau benci dengan agama Abdul Muttalib? Taib, huwa ala millati Abdul Muttalib, ya, dia yakni Abu Talib ada di atas agama Abdul Muttalib. Yani istabdala rawi, ya, yakni ini salah seorang rawi hadis ini gitu ya, itu telah istabdala, mengganti, ya, bidomir al mutakallim, ya, kata ganti orang pertama mutakallim itu dengan domiril ghaib, dengan domir orang ketiga. Jadi huwa, dia, yang dimaksud dia ini siapa? Abu Talib. Jadi ini dari rawi yang meriwayatkan hadis ini telah mengganti domir mutakallim dengan domir ghaib. Kenapa? Istiqbahan. Sebabnya karena istiqbahan, karena ini sebagai menganggap bentuk kejelekan, ya, kejelekan. Jadi dalam apa cuma dalam istilah bahasa Arab, ya, kalau sesuatu yang jelek itu cukup disebutkan saja kata gantinya saja, dia, gitu ya. Jangan disebutkan kita atau disebutkan kamu, jangan. Dia. Maka Nabi ketika menyebut ada mayit, ya, mayit yang jelek, itu kan ya. Tapi kalau mayit itu bagus, Nabi mencontohkannya apa mayit itu mengatakan qaddimuni. Kalau mayit itu baik, kata Nabi, mayit akan mengatakan segerakan aku. Tapi ketika mayit itu jelek, Nabi tidak ngomong aku, tapi ya laitaha aina tadhabuna biha, duhai celaka dia, padahal maksudnya mayit. Tapi Nabi kenapa tidak ngomong aku? Karena sedang menunjukkan kejelekan. Ini kalau kejelekan itu dipakai bahasa yang lain, gitu cuma. Paham ya? Maka di sini pun huwa ala millati Abdul Muttalib. Karena apa? Karena istiqbahan li lafdil madhkur. Karena menganggap jeleknya terhadap lafaz yang disebutkan tersebut. Wa aba an yaqula, enggan untuk mengucapkan yakni la ilaha illallah, ini sebagai takkidun lima qablahu, sebagai penegas terhadap yang sebelumnya disebutkan. Lalu maka nalin nabi, tidak akan bagi Nabi, tidak boleh bagi Nabi, yakni ai ma yang bagi, tidak pantas bagi Nabi. Wa huwa khabarun bimakna nahi, ini adalah khabar namun maknanya larangan. Jadi tidak boleh gitu bagi Nabi untuk apa? Memohonkan ampun bagi orang yang jelas-jelas kufur. Taib. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis secara global. Tapi kita lanjut nanti yang ini. Kita ambil sekarang beberapa faedah dari hadis ini, jemaah. Dari hadis tentang Nabi menjenguk siapa? Abu Talib ini. Jadi judulnya pelajaran penting dari kematian Abu Talib. Ya. Pelajaran pertama, la yajuz al-istighfar lil musyrikin wala du'a lahum bil maghfirah wa rahmah. Tidak boleh memohonkan ampun bagi orang musyrik, tidak boleh juga mendoakan rahmat dan ampunan dan masuk surga dan selamat dari neraka. Tidak boleh. Hanya bolehnya doa itu adalah mendapat
hidayah. Semoga dia dapat hidayah, cukup. Adapun semoga dia masuk surga, ya Allah, nggak boleh. Karena itu mendahului Allah itu. Siapa yang tahu? Ya. Kalau dia dapat hidayah, nggak tahu. Kenapa harus doakan masuk surga? Maka tidak boleh mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, mendoakan masuk surga, mendoakan selamat dari neraka bagi orang kafir. Yang boleh mendoakan apa? Hidayah para jemaah. Makanya Nabi mengatakan di sadan Turabi, saya minta izin kepada Allah an astaghfiralaha, untuk memohonkan ampun ibu saya. Namun falam yu'dzanli, namun saya tidak diizinkan. Ya. Tidak diizinkan oleh Allah untuk memohonkan ampun untuk ibunya. Kemudian yang kedua para jemaah, pelajaran dari kematian Abu Thalib, dari hadis kematian Abu Thalib, bahwa syafaat Nabi Muhammad SAW bagi paman beliau Abu Thalib adalah terbatas hanya diringankan azab saja. Diringankan azab saja. Pelajaran yang berikutnya, anna syirka la tanfa'u mahu ta'atun, bahwasanya kesyirikan menyebabkan tidak diterimanya kebaikan, ketaatan, dan tidak makbul di sisi Allah. Buktinya kebaikan Abu Thalib tidak bermanfaat, gitu kan? Terselamatkan dari azab. Jadi amalan orang kafir itu hancur hangus di hari kiamat kelak. Kemudian yang berikutnya, bahwa orang musyrik tidak bermanfaat syafaat sedikit pun. Taib Abu Thalib bukannya dapat syafaat, iya, tapi bukan menyelamatkan dari adab neraka, tapi hanya meringankan saja. Kemudian pelajaran berikutnya adalah al-hadar min suhbatil asrar, harus waspada, hati-hati berteman dengan orang buruk. Karena Abu Thalib, para jemaah, itu karena terpengaruh dengan ucapan siapa? Yang buruk, Abu Jahal. Dia mengikuti ucapan Abu Jahal. Dan ini menunjukkan juga faedah berikutnya, fadlut tauhid, keutamaan tauhid, yaitu menggugurkan dosa-dosa. Kemudian berikutnya terakhir, hidayah taufik biadillah, hidayah taufik hanya milik Allah. Kemudian berikutnya lagi, wafa'un nabi al-azim, wafa'un nabi al-azim. Apa wafa? Kesetiaan Nabi dan kebaikannya kepada kerabat. Nabi begitu cinta kepada pamannya ini. Taib. Ini dulu mungkin, nanti kita lanjut. Berarti sampai mana tadi ya? Fawaid? Hah? Ayo. Munasabah hadis sudah? Belum, ya. Mana ijmali? Taib. Ya, kita kasih tanda. Taib, cukup ya jemaah sekalian. Dan insyaallah untuk pertemuan berikut, kalau para jemaah khususnya ibu-ibu setuju, nanti kita mulai seperti itu. Kalau tidak setuju, kita lanjut seperti biasanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.